Banyak yang tidak mengetahui terkait pelinggih Islam, pura Islam di sini untuk mohon pendidikan, pura Hindu untuk memohon kesuburan, dan pura Buddha untuk memohon bisnis. Tiga pelinggih Islam, Hindu, dan Buddha jadi satu di tempat ini. Yuk kita simak terkait pelinggih ini. Semeton sahabatku cahaya dharma yang budiman, sehat selalu. Tadastu Aiganamastu, selalu dimudahkan rezeki para sahabat dimanapun berada, dan selalu setia stay di channel Cahaya Dharma. Dan yang baru berkunjung di channel Cahaya Dharma, jangan lupa mensupport dengan like, comment, subscribe, and share. Dan yang sudah mensubscribe, yang aturkan terima kasih agar channel Cahaya Dharma semakin berkembang. Semeton sahabatku cahaya dharma yang budiman, di Buleleng ada Pura Sekar yang ada di Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Buleleng, Bali. Di sini menyimpan banyak keunikan di Pura Sekar ini. Selain sebagai bukti berbaurnya tiga kepercayaan, yaitu Hindu, Islam, dan Buddha, di sini juga diyakini sebagai tempat memohon sesuatu. Akibatnya banyak pemuda yang naur sesangi usai memanjatkan permohonan di pura ini. Semeton sahabatku cahaya dharma yang budiman, mungkin sebagian dari para sahabat cahaya dharma tidak mengetahui terkait tiga pelinggih dari tiga keyakinan yang berbeda ini. Semeton sahabatku, menurut salah satu informan atas nama Nyoman Kerta, usia 56 tahun, mengatakan pemedek yang tangkil ke pura ini, ke tempat ini, memiliki permohonan beragam, mulai dari memohon kelancaran usaha, pengobatan, benda yang bertuah, kelancaran pendidikan, hingga jabatan. Nah, semeton sahabatku, perlu diketahui ada 4 pelinggih yang memiliki keistimewaan tersendiri di pura ini. Pertama adalah pelinggih Muslim, Pura Muslim. Pelinggih ini diyakini sebagai tempat berstananya Ratu Gede Serabat, ahli dalam bidang sastra. Di pelinggih ini diyakini sebagai tempat memohon kelancaran bidang pendidikan. Kemudian di sebelahnya ada pelinggih Hindu yang dipercaya diyakini berstana Ratu Ayu Jonggaluh, yang diyakini sebagai lambang kesuburan dan kemakmuran. Dan di sini, di pura ini, tempat fokus memohon di bidang pertanian. Kemudian di sebelahnya ada pelinggih Buddha yang dipercaya berstana Ratu Bagus Mas Subandar. Di pelinggih ini diyakini sebagai tempat memohon kelancaran usaha. Di antara tiga pura ini, di pura yang terakhir ada juga pelinggih Ratu Bagus Mas Petingan. Di sini diyakini sebagai tempat memohon kesehatan karena dipercaya sebagai ahlinya atau dokter niskala di pura ini. Untuk yang terakhir memohon jabatan, baik itu dinas maupun politik, biasanya pemedek memohon di 4 pelinggih yang ada di pura ini. Seperti inilah perinciannya yang diyakini yang ada di pura ini. Banyak istilah Balinya, naur sesangi jika permintaan mereka sudah terwujud. Banyak yang datang ke tempat ini untuk menaur sesangi. Semeton sahabatku, menurut salah satu informan atas nama Kerta, Ratu Ayu Galuh yang berstana di pura ini dipercaya memiliki paras cantik berambut panjang dengan pengawalnya yang juga memegang rambutnya agar tak jatuh. Diyakini pula Ide merupakan sosok wanita yang belum pernah menikah. Ada beberapa keyakinan bagi warga sekitar terkait rambut Ide Ratu Ayu Jonggaluh. Misalkan saat tengah hari atau sandikala, ada warga yang menemukan janur dirobek atau busung meset-set di jalan atau di aliran sungai kecil atau telabah. Itu merupakan pertanda Ide mau hadir atau melewati areal tersebut. Sementara itu dipercaya juga kalau semisalnya janur tersebut terinjak atau dilangkahi, maka siapapun yang melangkahinya tinggal menunggu waktu karena diyakini bisa meninggal. Dan ini sudah terbukti, semeton. Bahkan hal tersebut sudah pernah terjadi pada seseorang.
Saat itu orang tersebut sedang mandi di aliran sungai di sekitar pura. Kemudian tanpa disadari janur meset-set lewat hingga beberapa hari kemudian orang tersebut akhirnya meninggal dunia. Semeton sahabatku, bahkan pernah juga terjadi realita sekitar 1 tahunan yang lalu. Ada warga yang mengalami kejadian, yaitu pada saat jam 12 malam dia lewat di jalan sebelah pura. Kemudian orang itu melihat candi besar yang begitu megah dengan suasana keramaian layaknya di pelabuhan. Di sini dia juga melihat banyak mobil juga lewat. Nah, semeton sahabatku, ada juga kepercayaan bahwa berstana di sini Ide mempunyai burung titiran putih yang berada di timur pura. Jika ada yang melihat burung tersebut, tidak akan ada yang berani menangkap atau menembaknya. Terkait peristiwa mistis, sering sekali bisa semeton lihat, jumpai langsung di pura ini. Pernah suatu ketika ada kejadian aneh sahabat. Seorang pedagang menggunakan air di sumur suci pura untuk berjualan. Anehnya, air di sumur itu naik hingga membanjiri areal pura. Setelah pedagang itu memohon pengampunan ke hadapan Ide, baru airnya normal. Semeton sahabatku Cahaya Dharma, inilah terkait misteri dan yang sering terjadi di pura ini, karena di sini memang sangat luar biasa kesakralannya. Semeton bisa sendiri merasakan vibrasi yang ada di pura ini, karena di sini memang ada pelinggih Islam, pelinggih Hindu, dan pelinggih Buddha, dan masing-masing mempunyai fungsi tersendiri, tetapi harus selalu sejalan karena baku gandeng, baku kait, baik hubungan secara skala dan niskalanya. Nah, semeton sahabatku dimanapun berada, semoga informasi ini bermanfaat bagi para semeton dimanapun berada. Dan jangan lupa, jika semeton sahabat jalan-jalan di desa Tejakula, Buleleng, Bali, sempatkan untuk bertangkil di pura ini dan rasakan sendiri vibrasi yang ada di pura ini. Semeton sahabatku Cahaya Dharma yang beriman, terima kasih tiang aturkan atas atensi para sahabat dimanapun berada, dan tetaplah pada jalur Astika Brahma. Salam Cahaya Dharma.